Tes. Oke, balik lagi sama gue, ketemu lagi sama gue. Pada kesempatan kali ini gue pengen ngomongin tentang kamera, lensa, tapi bukan nge-review kamera atau nge-review lensa. Lebih ke arah gue pengen ngomongin tentang pertimbangan-pertimbangan apa aja ketika lu mau beli kamera atau lensa yang biasanya mungkin budgetnya agak mahal kayak gitu. Oke, langsung aja untuk mempersingkat waktu, langsung kita mulai. Yang pertama, pertimbangan yang pertama adalah lu harus ingat bahwa lu kalau misalnya lu berpikiran bahwa beli kamera itu untuk membuat foto lu menjadi lebih bagus, maka lebih baik lu pikirkan ulang atau menunda untuk beli kamera. Kenapa? Karena beli kamera itu tidak menjamin foto lu menjadi lebih bagus, karena yang lu tahu, yang gue tahu, semua foto yang ada di sosial media atau yang ada di situs-situs fotografi itu semua hasil editing. Menurut gue jarang sih yang pure dari kameranya, kecuali emang dia jago settingan kameranya. Biasanya perlu ada editing tambahan, baik itu minor atau major, baik itu warna atau manipulasi kayak gitu. Tapi ya foto-foto itu pasti diedit kayak gitu. Jadi kalau misalnya lu beli kamera hanya untuk membuat foto lu menjadi lebih bagus dengan harapan, ya punya harapan untuk membuat foto lu lebih bagus, maka ya urungkan dulu untuk membeli kamera. Mending lu pikirkan baik-baik apakah tujuan beli kamera ini worth it atau enggak. Nah, tips dari gue adalah sebelum misalnya lu punya budget, gue saranin sebelum lu bener-bener beli kamera, lu bikin challenge 1 bulan untuk ngedit foto. Foto apa aja, bisa lu foto ambil sendiri pakai HP atau foto orang. Banyak kok di internet foto-foto mentah yang emang disediakan free untuk lu latihan ngedit foto. Nah, lu jalanin itu 30 hari, lu tiap hari itu ngedit foto, ngedit warna, minimal ngedit warna aja. Pencahayaan kayak gitu-gitu. Kalau untuk manipulasi mah itu untuk ya nanti kalau misalnya lu emang udah suka, udah hobi, baru lu masuk ke manipulasi foto manipulating. Nah, ketika 30 hari itu lu udah jalan, udah konsisten, udah seneng, udah mulus gitu, baru lu bisa beli kamera, baru lu boleh beli kamera. Menurut gue sih kayak gitu. Kenapa? Itu tujuannya untuk biar nanti kalau beli kamera itu nggak kecewa, karena ketika lu pakai kamera dan fotonya jelek, itu sebenarnya bukan salah kameranya, tapi salah lu yang mungkin belum bisa ngambil foto dengan angle yang bagus, atau belum bisa ngedit foto dengan editing yang bagus kayak gitu. Jadi lu coba dulu. Setelah editing warna, mungkin lu bisa lanjut ke ngambil angle, karena foto itu sebenarnya bagus itu adalah prinsipnya lu bisa dapat angle yang unik atau yang sesuatu yang angle yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia secara umum, nggak biasa dilihat orang gitulah. Nah, itu yang membuat foto menjadi bagus, menjadi membuat orang, wah gila nih fotonya keren amat nih, ada point of view yang nggak pernah mereka lihat dari suatu objek, dan lo bisa berhasil mengambil point of view itu dan lo share ke orang-orang, dan itu yang membuat foto lo banyak di like, banyak disukai kayak gitu. Jadi tips yang kedua tadi ya, lo belajar foto, nyari angle, nyari momen kayak gitu sebelum lo beli kamera, karena ya lo tahu sendiri kamera itu investasi lumayan, karena ya kalau lu mau yang bagusan harganya mungkin udah di atas 6 juta gitu. Tapi kalau ya itu standar sih, kalau yang bagusan mungkin di atas 18 juta atau gimana. Itu menurut gua sangat disayangkan kalau misalnya lu masih nggak bisa ngedit foto, nggak bisa ngambil momen, terus ya cuma berharap, ekspektasinya cuma berharap kalau lu punya kamera foto lu jadi lebih bagus. Nah, jangan. Oke. Ketiga apa ya? Misalnya video kali ya, kalau misalnya lu beli kamera untuk mempunyai video yang bagus, itu juga suatu pertimbangan yang keliru, karena
video pada umumnya itu bagus karena konsepnya dan karena jalan ceritanya. Ya konsep video itu bagus, maka video itu akan menjadi bagus apapun toolsnya. Lo mau pakai kamera, mau pakai kamera gitu, mau pakai HP, asal konsep videonya itu bagus dan editingnya bagus, itu bakal membuat video lo itu menjadi banyak disukai orang dan keren lah kayak gitu. Jadi jangan beli kamera kalau hanya untuk kalau lu berharap bahwa kamera itu bisa meningkatkan kualitas dari karya dari foto atau video lu. Oke? Ingat itu. Kemudian kalau misalnya lu udah 30 hari challenge, udah berhasil ngedit, kira-kira kamera jenis apa yang lo harus beli? Nah, itu juga banyak pertimbangannya. Kalau menurut gua tergantung tujuan lu. Kalau misalnya lu beli kamera untuk kerjaan, untuk fotografi, dan ya budget lu ada, lu beli aja yang sekalian mahal, karena menurut gua nanti itu ngebantu banget di kerjaan lu di fotografi. Jadi beberapa fitur itu bisa ngebantu meningkatkan kualitas foto atau video lu. Jadi kan makin mahal kameranya, fiturnya makin banyak, dan gue yakin kualitas dari gambarnya juga makin bagus kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya tujuan lu cuma buat jalan-jalan, saran gue sih cari aja yang minimalis, yang mirrorless yang minimalis gitu, yang harganya 6 juta ke bawah, itu udah bagus. Karena apalagi kalau misalnya lu nggak terlalu peduli dengan fotonya, dengan warnanya, editnya, yang penting lu puas, lu bisa foto diri lu sendiri, lu bisa foto orang, bisa foto objek, itu udah puas, ya udah beli di bawah 6 juta aja, itu udah cukup, worth it. Apalagi untuk jalan-jalan ya itu udah lebih dari cukup. Kalau misalnya lu ingin sesuatu yang lebih bagus gitu, nggak hanya sekedar foto tapi lu pengen warnanya bagus, kualitas gambarnya bagus, ya lu bisa beli kamera di range di atas 6 juta tapi di bawah mungkin di bawah 15 juta kayak gitu. Menurut gua itu sih pertimbangan beli kamera. Jadi kalau untuk kerjaan bisa beli kamera yang sekalian mahal. Kalau untuk sekedar jalan-jalan bisa beli yang murah, atau kalau untuk yang medium lu pengen nggak jelek-jelek amat tapi nggak bagus-bagus, nggak mahal-mahal amat, lu bisa beli di tengah-tengah range 6 juta sampai 15, itu udah bagus. Nah, untuk merek sebenarnya lo harus ini sih, kalau untuk merek lo harus pernah nyobain kameranya sendiri. Nah, berhubung gue itu pengguna Sony, gue dari awal minjem kamera temen udah Sony, dan ya udah gue udah langsung klop sama Sony, ya gue akhirnya beli Sony. Nah, kalau gue sepengetahuan gue ya, kalau misalnya Canon itu lebih ke arah warnanya kuat, jadi lu kalau suka warnanya kuat lu beli Canon, itu bawaan kameranya. Nah, kalau misalnya lu suka warna-warna yang moody, yang tidak terlalu kuat tapi kayak elegan gitu dalam warnanya, itu beli Sony. Kemudian kalau misalnya warnanya mau ringan, nggak terlalu kuat tapi nggak terlalu moody, kayak tengah-tengah gitu, tuh bisa beli Fuji. Nah, setahu gue kayak gitu pemilihannya. Cuma ya lagi-lagi lo harus jadi sebelum beli kamera lo bisa, kalau bisa lo harus nyari kamera, lo harus minjem kamera ke temen lo yang punya kamera, lo cobain apakah kamera ini, menurut hasil kamera ini sesuai dengan minat lo atau enggak. Kalau misalnya enggak, ya berarti jangan beli itu kayak gitu. Oke, gampang kan? Apa lagi ya? Mungkin satu lagi sih, apa ya? Udah kali ke kamera itu sih. Pokoknya makanya untuk menghemat budget juga lu bisa minjem dulu gitu sebelum lu. Kalau lu nggak punya budget nih, lu minjem dulu aja ke temen, dan pastikan lu minjem dengan tanggung jawab ya. Jadi kameranya dijaga, jangan sampai rusak, jangan sampai apa gitu. Kalau nggak ada yang nggak ngerti lu tanya, dan sebisa mungkin lu belajar bagaimana mengoperasikan kamera itu dengan benar, belajar di internet, belajar dari orangnya langsung, biar kamera dia tuh ya nggak kenapa-napa lah. Oke. Kedua, gue pengen ngomong tentang lensa. Lagi-lagi bukan review lensa ya. Ini pertimbangan apa sih yang lu perlu
lu perlu pertimbangkan untuk membeli lensa. Oke, pertama ya tergantung tujuan lu nih, lensanya buat apa. Kalau misalnya lu nggak peduli amat dengan hasil foto lu, misalnya kayak blur atau kayak bokeh kayak gitu-gitu yang belakangnya ngeblur gitu, ya lu beli aja lensa kit. Lensa kit kan murah, dan biasanya kalau lu beli kamera tuh ada langsung lensanya tuh kit jadi bareng. Udah itu aja udah cukup. Dan menurut gua kalau lu sekedar mau foto aja tanpa memperdulikan hasil fotonya, ngeblurnya, bokehnya, atau pencahayaannya atau apalah, itu beli aja yang sakit. Oke, siap, murah. Nah, kalau misalnya lu butuh lensa yang depth of field-nya tinggi, jadi kalau misalnya tinggi itu lu tahu kan foto yang misalnya orang terus belakangnya ngeblur banget kayak gitu, kayak bagus banget gitu. Nah itu ada emang lensanya khusus, dan kalau misalnya lensanya autofocus itu mahal banget, lensanya aja 5 juta kayak gitu kalau untuk Sony ya. Nah saran gue kalau misalnya lu emang mau kayak nyoba atau lu suka foto-foto yang depth of field-nya tinggi tapi nggak punya budget yang tinggi, lu bisa beli lensa manual focus. Jadi kalau manual focus itu lebih murah, di bawah 1 juta ada. Tapi ya itu kekurangannya, lu nggak bisa autofocus, jadi lu harus belajar manual fokus kayak gitu. Nah tapi menurut gue itu ada untungnya, itu bisa meningkatkan sense of fotografi lu, sense of pakai kamera lu, sense of nyari apa ya, tangan otak tuh sama mata tuh bisa kerja sinkron kayak gitu. Jadi manual fokus tuh lebih mengasah kemampuan kita, dan biasanya orang yang udah biasa pakai manual focus tuh nanti ketika pakai autofocus tuh kayak udah OP lah, udah keren udah OP sekali aja bisa lah. Bahkan bisa kayak ini kurang bagus nih autonya, bisa dibenerin kayak gitu. Pokoknya nggak salah belajar manual focus untuk lensa. Nah kemudian kalau misalnya butuh untuk apa ya, sebenarnya udah sih kalau lensa itu tergantung kebutuhan. Tapi kalau misalnya emang lu concern sama lensa, lu bisa nyediain budget untuk beli 3 basic lensa. Satu lensa zoom, itu biasanya dari 18 mm sampai 135 mm. Lensa bokeh itu dengan aperture atau dengan bukan lensa itu bisa sampai 1,4. Kedua adalah lensa kit. Oke, jadi lensa kit ini pun ya kenapa gue nyaranin 3 basic ini, karena lensa zoom itu bisa lu pakai ketika objek lu sangat jauh tapi lu nggak bisa mendekat, misalnya kayak di kebun binatang kayak gitu. Terus lensa bokeh bisa lu pakai buat ya foto-foto portrait, foto-foto orang, foto-foto ya yang lu perlu depth of field-nya tinggi. Kedua, lensa kit itu ya kayak lensa ringan lah untuk bisa lu bawa pas main, pas liburan, jadi nggak usah berat-berat. Kan lensa zoom kan gede, terus lensa depth of field-nya tinggi kan walaupun kecil atau gede tuh, tapi biasanya nggak bisa di zoom, jadi udah fix di berapa milimeter, misalnya kayak 16 mm atau 35 mm kayak gitu, jadi nggak bisa di customize. Nah lensa kit ini itu kayak ya udahlah gue sekedar pengen foto aja gitu, ya udah lu bisa pakai lensa kit terus lu foto mana-mana deh, nggak usah mau peduliin berat enggaknya atau fleksibilitasnya kayak gitu, karena pasti lensa kit itu kecil dan bisa fleksibel, bisa di zoom in zoom out kayak gitu. Oke, menurut gue udah sampai situ sih kayaknya, nggak ada lagi ya. Nanti kalau ada lagi gue bikin ke sesi kedua, season kedua, episode kedua atau part 2. Dan oke, kalau misalnya ada yang ditanyain tinggal ditanya di kolom komentar atau bisa di DM ke IG gue. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.